Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di rumah ya? Apalagi di kampus? Di rumah ini, Pak. Oh, di rumah. Jenengan di rumah. Ini Di kayaknya di rumah. mana? Sekolah itu ya? Enggak. Sekolah. Di rumah, di rumah, di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Rumahnya kayak sekolah soalnya. Sekolah yang kemarin loh, kutap-kutap itu. Iya, di Kutap Al-Fatih. Ya, Hmm. masih belajar sih. Belajar supaya jadi Alhamdulillah. gontor gitu ya. Belajar tuh dari manapun, Pak. Iya. Tapi jenengan sudah ini kok, saya lihat dari awal tuh sangat apa ya? Sangat lari. Larinya sangat kenceng. Iya. Soalnya saya tuh sejak kuliah S2 pernah dikatain begini sama dosen saya. Tapi itu jadi semangat sih. Pak Rusli, kata dosen saya, Anda itu kan masuk kuliah S2 nggak punya pengalaman. Kalau Anda nggak lari, Anda bakal ketinggalan sama teman-teman Anda yang sudah punya pengalaman 10 tahun di Bank Syariah. Boleh juga. Iya. Boleh juga sih. Semenjak itu ya buat saya itu jadi apa ya? Jadi kayak semacam mungkin dipecut karapan sapi gitu kali ya supaya larinya kenceng gitu ya. Iya, semenjak itu sih. Ya sampai hari ini sama beliau masih. Apa IPB ya? Di IPB ya? Di ITB. 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 Bukan P. Bukan. Oh. Sekolah bisnis, kan ada sekolah bisnis. Memang kadang-kadang milieu ya. milieu kita ada di mana itu yang kadang bikin kita bisa apa ya, ada di kondisi kita saat ini gitu. Iya, betul. Lingkungan kan? Betul. Lingkungan, tekanan lingkungan sama latar belakang hidup, latar belakang keluarga, latar belakang kehidupan lah pokoknya. Iya, betul. Iya, gitu Bu Ika. Saya buka dulu ya biar nggak lama-lama nanti mengganggu waktunya jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi, alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu Bu Dr. Ika Yunia Fauzia, ya. LC MA, beliau dosen dari apa? MEI. Oh, MEI tuh, bukan MA ya, salah saya baru ya. Baik, MEI. Beliau dosen dari STI Perbanas Surabaya. Sudah punya berapa? 13 buku ya, Bu ya? Apa 10? Yes, gitulah. Iya. Saya sebenarnya secret admirer di FB-nya karena saya sering memperhatikan beliau penggemar kopi. Kopinya selalu pahit katanya, nggak pernah pakai gula. Sebenarnya itu ada misi gitu. Misinya apa tuh? Misi untuk kita ikut memasarkan kopi Indonesia, itu yang pertama. Terus yang kedua hidup sehat. Karena kebanyakan orang ngopi kan kalau cangkirnya banyak, gulanya banyak. Iya, betul. Nggak sehat. Saya punya slogan sama istri saya kalau lagi minum kopi, kita lagi minum kopi bukan minum air gula, saya bilang gitu. Iya. Kalau kita minum air gula berarti iya betul. Kalau minum air gula itu namanya pakai gula kopinya. Kopi memang rasanya pahit gitu ya. Kalau pakai gula namanya air gula. Hari ini saya sebenarnya mau mengelaborasi apa yang selama ini jadi pemikiran saya. Sebenarnya udah beberapa sih saya tulis gitu ya, termasuk yang akan kita bahas ini. Cuman saya pengen dapat elaborasi dari dari teman-teman sehingga saya dapat beberapa masukan, mungkin dapat input gitu ya. Atas apa yang ingin saya tulis sebetulnya gitu. Nah, saya sebenarnya sudah menulis sedikit tentang e-commerce gitu ya. Saya sebenarnya ingin mendapat elaborasi dari Bu Ika perihal e-commerce ini secara umum maupun secara khusus. Kira-kira menurut Bu Ika, e-commerce ini apa kita bisa samakan dengan pasar pada umumnya, sebagaimana Nabi pernah Nabi pernah mengeluarkan hadis itu perihal tentang masjid dan pasar, bahwa tempat yang dicintai oleh Allah itu adalah masjid dan tempat yang terburuk itu yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kira-kira gimana menurut Wika tentang e-commerce sendiri gitu? Apa bisa disamakan
dengan pasar tradisional yang mungkin disebutkan dalam hadis tersebut. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Rusli Maika, nama yang menarik sekali. Kalau kita berbicara tentang e-commerce ya, tentu kita yang ada di otak kita adalah satu saluran ya, di mana di sana tempat berkumpul antara supply dengan demand ya. Jadi di sana ada permintaan, di sana ada penawaran gitu. Dan ini secara tidak langsung juga kita bisa lihat fungsi pasar secara umum. Ya. Pasar secara umum itu kan bukan lagi tempat untuk jualan. Kalau kita ngomongin pasar, bukan lagi pasar Wonokromo, bukan lagi pasar Tanggulangin, tapi kita ngomongin adalah marketplace-nya. Marketplace bukan dalam artian marketplace yang ada di internet ya, yang kayak Shopee, Topet, Tokopedia dan yang lainnya. Tapi di sini adalah tempat untuk berjualan, tempat di mana di sana ada kumpulan-kumpulan pembeli gitu ya. Ada calon-calon buyer di sana. Jadi jika kita melihat misalnya mau kita tarik ya sebuah hadis ya. Kalau yang tadi Pak Rusli sudah berbicara itu kan hadis ya. Hadis yang menyatakan bahwa tempat yang paling buruk adalah pasar gitu ya. Kenapa tempat yang paling buruk itu pasar? Karena memang di sana banyak manusia-manusia yang lalai ya. Siapapun kalau bertemu dengan yang namanya duit, harta, itu kan rata-rata bisa tergoyahkan imannya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan lagi di makna yang secara real ya, kita lihat bahwa di dalam hadis bahwa pasar itu buruk maka harus ditinggalkan, tidak. Tapi di sana Rasulullah menyatakan bahwa ada makna terselubung gitu, ada maqasid hadis, ada tujuan dari hadis tersebut. Kenapa kok hadis tersebut menyatakan bahwa pasar itu tempat yang jelek? Karena apa? Karena di sana ada potensi untuk seseorang menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah gitu ya. Lah, sekarang kalau kita misalnya kembalikan ke e-commerce gitu ya, apakah e-commerce juga tempat yang sejatinya tidak baik ataupun tempat yang buruk dalam artian kalau kita kiaskan ke pasar? Bisa jadi ya, bisa jadi jika itu memang melalaikan manusia kepada Tuhan gitu. Padahal Allah dalam Al-Quran kan menjelaskan di dalam 3 ayat ya, di dalam Al-Adiyat, di dalam Al-Baqarah 2 ayat itu menyatakan bahwa harta itu dicatat dengan kata khairun itu kebaikan. Artinya apa? Seharusnya gitu ya, dengan adanya hadis yang dinyatakan oleh Rasul tadi gitu, bahwa pasar itu adalah tempat yang buruk gitu ya, manusia bisa memegang apa yang ada di dalam Al-Quran bahwa harta itu baik. Jadi ketika kamu sudah meletakkan harta bukan di hatimu tapi di tanganmu, maka pasar tidak akan menjadi buruk. Gitu. Jadi pasar akan oke, pasar itu akan bagus karena sejatinya orang-orang Muslim harus menguasai pasar. Maka orang-orang Muslim juga harus menguasai e-commerce gitu loh. Jadi itu yang seharusnya kita revisi ya pemahaman kita terhadap ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang ada dalam kajian-kajian khususnya dalam kajian di fikih muamalat gitu ya. Jadi kalau kita tekstual sekali, maka kita akan menjauhi menjauhi uang, menjauhi bekerja keras untuk uang, maka yang ada itu kita ikhlas, umat Islam akan jadi tertinggal gitu. Padahal di hadis-hadis yang lain secara tersirat juga menyatakan bahwa kita harus bekerja keras untuk jadi kaya gitu kan. Iya, betul. Walaupun beberapa hadis-hadis juga menyatakan yang nanti orang kaya misalnya dihisapnya lebih lama. Ya, lebih lama dan yang lain sebagainya, harta itu ujian, nggak usah harta anak aja ujian kan. Betul. Gitu. Istri juga ujian. Makanya kadang-kadang saya agak-agak parno ya, bukan parno, agak-agak prihatin dengan misalnya kita yang belajar hadis kemudian mengtekstualis sekali tanpa kita melihat asbabul wurudnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana, dan sehingga esensi dari kebangkitan umat Islam ya, esensi dari bahwa agama Islam itu agama yang sangat mulia, maka sejatinya umatnya harus memuliakan diri mereka untuk
bisa mensejahterakan kehidupan manusia secara umum, ya. Toh di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa misalnya umat manusia memakmurkan bumi. Ya, betul. Wahai manusia, makanlah yang halal, betul. Lagi toyib. Itu toyib. Semuanya konteksnya untuk manusia, bukan muslim. Betul. Artinya apa? Betul. Di sini seharusnya orang-orang muslim harus memimpin pergerakan dari umat manusia untuk menuju ke jalan kehidupan yang bisa sejahtera. Sejahtera di dunia dan kemudian untuk akhirat gitu. Intinya itu. Ya. Artinya, jadi e-commerce ya harus dikuasain gitu loh. Harus dikuasai ya, iya betul. Nah, kalau begitu kita sebut saja e-commerce sama seperti perlakuannya seperti pasar pada umumnya kalau begitu ya. Artinya Muslim pun harus menguasai pasar, tentu juga harus menguasai e-commerce gitu ya. Nah, pembahasan saya sebelumnya sebetulnya saya membagi dua saluran bisnis dalam Islam itu ya hanya dua, yaitu masjid dan pasar. Kalau orang belum tuntas belajar di masjid, artinya kita belajar soal literasi, bisnis, segala macam, fikih muamalah dan segala macamnya itu, maka orang tidak akan mungkin siap untuk pergi ke pasar gitu. Ketika orang tidak siap pergi ke pasar, maka warning Allah tentang tempat pasar adalah tempat yang terburuk, maka dia akan menjadi sulit untuk seorang muslim menguasai pasar. Kira-kira begitu ya, ya? Oke. Nah, kalau begitu, apakah kita juga perlu memperlakukan misalnya kita adab kita pergi ke pasar, masuk ke pasar tentu dengan berdoa. Kemudian adab misalnya salah satu kita ke pasar jangan keluar paling akhir dari pasar misalnya gitu. Ini kira-kira dengan adanya e-commerce, tentu e-commerce yang kita maksud nggak cuma Bukalapak, Tokopedia ya, bisa jadi misalnya lebih luas. Iya, lebih betul. luas dari marketplace ya. WhatsApp group untuk jualan pun ternyata tentu jadi e-commerce juga ya. M-commerce ya, mobile commerce. Nah, kira-kira perlu nggak kita menetapkan atau membuat semacam adab-adab seorang muslim ketika dia berada di e-commerce gitu ya, seperti layaknya. Tadi saya setuju dengan apa yang Pak Rusli sudah kemukakan ya tadi ya, bahwa jangan masuk pasar dulu kalau nggak selesai urusan kamu di masjid gitu kan intinya. Tapi saya juga memberikan satu catatan. Nanti orang mau ke pasar takut Pak kalau digituin. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah silakan Anda ke pasar, tapi yang pertama niatkan dalam hati Anda bahwa Anda ke pasar untuk beribadah. Sudah itu. Jadi ketika kita sudah mematri dalam diri kita, dalam niat kita bahwa kita nawaitu gitu ya, nawaitu jualan di pasar lillahi ta'ala gitu untuk meraih ridha Allah. Artinya kalau sudah lillahi ta'ala, kita akan takut sama hal-hal yang sifatnya wan prestasi, hal-hal yang sifatnya ghish ya, kecurangan-kecurangan itu akan takut gitu loh. Tanpa kita misalnya tahu dulu lah hadis tentang horor, hadis tentang maisir, hadis tentang riba, kan nggak semua orang dikasih Allah kemampuan dan kesempatan untuk belajar gitu. Siapa tahu beban hidupnya sangat berat sehingga dia harus menghabiskan waktu-waktunya untuk berjualan sepanjang hari, sepanjang waktu. Kita nggak tahu apa yang ada di belakang kehidupan manusia. Kita nggak tahu ujian masing-masing manusia. Jadi ketika kita melihat bahwa seseorang ada yang antusias sekali untuk jualan, antusias sekali untuk meraih rezeki Allah, untuk mencari rezeki Tuhan gitu, ya it's okay, nggak apa-apa gitu, selagi itu halal. Yang pasti adalah sebagai satu alarm dalam diri manusia, ya kaki itu ibaratnya ada rantainya, tapi rantainya itu nggak ada gemboknya gitu ya. Jadi ketika ketika hati itu sudah diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka kakinya ada chipnya. Chipnya nanti bunyinya gini, kamu nggak akan deketin dong hal-hal yang bikin ibadah kamu rusak gitu ya. Jadi seolah-olah chip itu nanti akan ngerantein kaki gitu ya dengan gembok gitu apabila dia terpaksa ataupun memang dia harus di kondisi yang dia masuk ke dalam kubangan
perilaku curang gitu. Jadi ketika misalnya seseorang itu punya kemauan yang kuat untuk dia menguasai pasar, sedangkan dia mempunyai ilmu yang pas-pasan, cukuplah dia meniatkan dalam dirinya bahwa wahai Tuhan, ya Allah ya Tuhanku gitu ya, aku berniat untuk berjualan, untuk menguasai e-commerce, aku niat untuk kaya itu karena ibadah kepadamu. Ya, ibadah tidak hanya di masjid. Iya, betul. Ibadah ada di pasar, ada di jalanan, ada di gedung DPR, betul. Ada di Senayan, ada di gedung-gedung gubernuran, ada di pinggiran jalan. Betul. Ya, ada di depan-depan misalnya naik klub, ada di mana lagi dan yang lain sebagainya. Jadi ketika kita semuanya meniatkan ibadah tanpa ada memisahkan antara masjid dan selain masjid, maka saya yakin perilaku umat Islam di Indonesia akan jauh lebih baik, termasuk yang di pasar tadi, ya. Dan mengenai kenapa kok kita harus yang tadi yang saya menggarisbawahi kata-kata dari Pak Rusli, kenapa kok kita harus menguasai masjid dulu ya? Paling nggak harus berilmu lah ketika masuk pasar. Ya memang banyak sekali dalilnya, banyak sekali panduannya. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah menyatakan, saya kalau misalnya saya ingat, tapi mohon maaf, jangan sampai ini saya redaksinya salah ya gitu. Saya ingat saya itu la yabi'u fi sukina man la yatafaqqah fiddin gitu. Ya. Semoga benar ya gitu. Jadi jangan berjualan di pasar kita kecuali orang-orang yang memang menguasai. Tafakuh itu kan dari fikih gitu loh, ya, menguasai atau memahami agama. Itu versi Umar bin Khattab ya. Umar kan yang kita tahu beliau sangat luar biasa ya. Salah satu khulafaur rasyidin yang saya sangat banggakan gitu. Saya pengefan beratnya Umar saya. Ya. Itu ya. Dan kemudian kalau kita cek di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa secara arti ayat-ayat yang berhubungan dengan niaga, perniagaan, itu ada dua. Saya klasifikasikan ada dua kelompok. Yang pertama adalah niaga secara umum, yang kedua adalah niaga secara khusus. Yang niaga secara khusus itu perdagangan secara yang sudah biasa kita temukan di era-era saat ini ya, jual beli secara umum itu perniagaan khusus yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sedangkan perniagaan secara umum itu seolah-olah Allah ingin mengisyaratkan bahwa kita hidup di dunia ini seperti kita lagi beli gitu ya, ya beli akhirat gitu loh. Ya, itu seakan-akan gitu kan ya. Jadi ketika kita baik, kita beramal soleh, kita melakukan semuanya lillah, maka itu adalah harga yang kita bayar untuk kita beli akhirat. Intinya seperti itu. Itu perniagaan secara umum. Jadi apa? Jadi mau nggak mau kita harus melibatkan Allah dalam berdagang dalam setiap perniagaan. Jadi ketika masuk e-commerce ya kita libatkan Allah. Ya, misalnya nanti Bapak dan Ibu dan adik-adik atau siapapun yang melihat tayangan ini agak-agak berat nih. Saya belum makomnya nih untuk belajar fikih muamalat. Apalagi orang-orang yang umum banget yang sudah otaknya disetting untuk urusan-urusan lapangan itu kan. Betul. Kadang-kadang baca Quran aja masih baca Latin ya kan. Betul. Gitu. Jadi mau disuruh mahamin hadis juga memang Allah kasih kemampuan manusia itu beda-beda ya, semuanya itu nggak bisa kita nggak bisa kamu harus menjadi apa yang sebaiknya, apa yang seyogyanya ada dalam otak saya gitu ya. Kita punya satu keyakinan kamu harus seperti ini, kamu harus nggak bisa. Kita harus melihat kepada siapa kita berbicara gitu ya. Siapa tahu dia memang panglima, tapi panglimanya apa? Panglima di pasar gitu loh. Iya, betul. Dengan kita mengetuk kata hati, hati yang terdalam, fuad ya. Hati itu kan ada macam-macam. Kalau di bahasa Indonesia hati gitu kan. Tapi kalau di Arab itu kan ada hati yang titik yang paling dalam itu letaknya kita menggambarkan jiwa-jiwa yang kemudian penuh dengan keikhlasan untuk menerima, untuk bisa mempengaruhi apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya itu kan. Ketika seseorang sudah kita kulik ya, kita
bisa apa ya, kita bisa bukan pengaruhi ya, kita bisa ketuk ya hati yang paling dalam untuk ketika dia jadi panglima di pasar, memang orangnya keren gitu ya, skill jualannya wah luar biasa. Kita hanya ngasih aja satu, udah niatin ibadah aja lillahi ta'ala. Jadi udah, daripada dia disuruh belajar hadis banyak-banyak, itu nggak bisa. Kadang-kadang kan memang orang udah lulusan SD gitu, tapi kan kaya raya, pinter banget jualan, itu banyak banget Pak. Betul. SD gitu ya, kadang-kadang bukan pakar IT gitu ya, bukan pakar IT, bukan nggak ada dia nggak sekolah di DKV, nggak sekolah di apa, ternyata dia kok punya web bagus, pokoknya iya aku coba-coba aja, tiba-tiba ulik, loh kok pinter banget, itu kan given ya. Iya betul. Ya, belajar sendiri given tapi jadi gitu loh, kan banyak orang-orang seperti itu. Jadi betul. Ya kita harus paling nggak menguatkan barisan untuk tidak melihat kekurangan, tapi kita melihat kelebihan orang-orang Muslim, sehingga kita bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu. Yang terjadi sekarang kebalikannya Pak Rusli. Kita sibuk menyalahkan orang, sibuk untuk memunculkan, membesar-besarkan perbedaan. Membesar-besarkan, betul. Iya gitu. Lu nggak sesuai dengan konteks teks hadis misalnya. Betul. Lu nggak sesuai dengan apa yang ada dalam hadis, akhirnya nggak syar'i gitu. Ya sudahlah. Manusia itu punya apa ya? Punya kebisaan masing-masing gitu loh. Atau mungkin nggak sesuai dengan Ustadz Sunnah katanya misalnya. Pak Rusli ini bisa aja. Kalau saya sih gini ya, kita daripada memunculkan hal-hal yang membuat kita tercerai-berai. Betul. Orang-orang Islam ini keras-keras banget soalnya. Apalagi Islamnya Indonesia. Islamnya Indonesia ini keras sekali ya. Kalau sudah baru hijrah udah ngerasa benar, udah yang lainnya kayak salah aja semua gitu loh. Betul. Iya, saya tuh selalu soal perbedaan yang begini itu saya selalu ingat satu waktu dalam ceramahnya online-nya Ustadz Baha itu ya, Gus Baha. Beliau pernah ngomong begini. Suatu waktu katanya ada orang baru hijrah datang ke saya, kata dia. Nanya ke saya, "Gus, saya ini kepengen sholat lagi, tapi saya sudah 10 tahun nggak sholat." Terus saya sholatnya gimana? Ya wes, pokoknya kamu sholat dulu, kata dia. Kemudian setelah berapa lama orang ini datang lagi, kata dia, tapi dengan pertanyaan yang lain. Pertanyaannya begini, "Gus, saya sudah sholat, sekarang saya mau belajar gimana caranya mengkodok sholat." Nah, baru saya ajarin kodok sholat. Kalau saya dari awal saya kasih tahu kodok sholat, kata dia pasti nggak akan sholat. tapi ketika dia datang kedua kalinya, dia bertanya gimana caranya mengkodok sholat, baru saya kasih tahu, kata dia. Nah, mungkin levelnya kita harusnya seperti itu juga ketika menyampaikan sebuah ilmu mungkin ya. Jadi nggak ketika orang mendengar tuh kadang-kadang mendengar kata hijrah tuh kayaknya udah sudah suci banget kayaknya dirinya gitu ya. Padahal kan proses hijrah itu kan sebenarnya proses hari-hari kita aja kan. Artinya hari ini harus lebih baik daripada hari dari esok segala macam begitu kan, itu juga yang namanya proses hijrah. Bagaimanapun juga. Nah, cuma itu tadi saya yang kalau soal doa tadi menurut Bu Ika gimana? Kalau ketika kita bicara e-commerce dengan pasar kan ada tuh lafaznya doa masuk pasar ya. Kalau ke e-commerce gimana? Perlu nggak sih buka WA jualan gitu ya? Istighfar dulu, baca doa dulu gitu ya. Kalau doa itu bagi saya, Pak, karena doa ini kan banyak sekali ya. Kita sudah hafalin dari kecil, tapi juga kadang-kadang saya lihat, saya aja yang lulusan pondok pesantren itu kadang-kadang doa A, doa B juga kadang lupa gitu loh. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk selalu tidak berdoa. Jadi kita tetap harus berdoa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, doa secara apa gitu. Kalau menurut saya sih gini, orang hidup itu paling nggak kita harus mengaliri aliran darah kita dengan zikir. Betul. Ya. Dengan istighfar itu yang sudah saya lakukan ya selama ini. Jadi sambil nyetir mobil, bawa motor, sambil ngulek sambel ya. Sambil kupas bawang gitu, itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi nginjek
kopling gitu pertama itu sudah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Apalagi jualan. Betul. Jadi paling enggak kita udah kalau kata orang Jawa itu mulet pertama. Mulet itu apa sih? Mulet itu kayak gitu ya. Orang bangun tidur mulet itu sudah kita berdoa. Berdoa. Gitu ya. Ya, ketika kita memang sudah menjiwai doa-doa dalam hati kita gitu ya. Dalam keseharian kita, maka masuk e-commerce pun ya wajib doa, wajib tanda kutip ya. Wajib versi saya ya, wajib tanda kutip. Betul. Gitu. Ketika kita sudah mengaliri darah kita dengan zikir, dengan mengingat Allah. Doa itu kan esensinya adalah kita mengingat Allah ya. Betul. Agar kita terjauh dari sifat-sifat buruk gitu ya. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul. Ya. Saya nggak bilang sifat terjauh dari setan gitu. Kasihan setan dikambing hitamin terus ya. Ya kita terjauh dari sifat buruk gitu ya. Sifat buruk kan kemauan kita kan sebenarnya. Betul, gitu. betul. Walaupun ya ada godaan setan gitu ya. Iya, ada yang mengaruhi juga lah ya. Iyalah gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Kita seperti halnya kita masuk pasar kan sudah dari awal ya. Masuk pasar, kita berdoa. Walaupun saya pun ditanya doa nih masuk pasar aku lali, Pak, gitu. Saya lupa. Gitu ya, cuman ya pernah ngapalin juga gitu. Kita fair-fairan aja gitu loh. Iya, betul, saya betul. aja yang lulusan pesantren juga tidak bisa mengingat muanya doa karena doa banyak sekali versinya siapa. Betul. Ya anak saya sekolah ini sekolah Islam itu selalu kalau doa apa itu diajarin beberapa versi, terserah. Ini gimana nek apa? Saya hanya membayangkan ini orang tuanya nggak ngerti sama sekali ya susah juga gitu kan. Iya. Gitu. Atau bahkan satu kali mendebat ibunya mungkin ya. Itu salah, Bu, gitu ya. Iya, ini versinya itu, versinya Muhammadiyah, versinya apa, versinya ini, aduh macem-macem banget. Yang pasti adalah jangan sampai kita salah niat dalam berdoa. Ya, betul, gitu. Betul. Doa pun itu diniatkan yang baik, diniatkan ya Allah berkahi langkah saya, ya Allah berkahi jualan saya, gitu ya. Seandainya pun memang nggak bisa doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, ya Allah mugi barokah ya Allah. Ya sama halnya seperti ketika kita habis makan misalnya, saya setiap habis makan di posisi yang lapar banget, habis itu makan enak banget walaupun lauknya misalnya remet-remet tapi enak banget karena lapar banget gitu. Iya, habis makan ya Allah terima kasih atas rezekimu hari ini, enak sekali ya Allah makanannya. Itu kadang ngomong sendiri itu. Betul. Dan itu lebih menjiwai loh pakai bahasa Indonesia tapi ya nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi itulah ketika misalnya masuk ke e-commerce, apakah harus doa-doa masuk e-commerce, doa keluar e-commerce? Saya rasa iya. Ya. Dalam kapasitasnya kita sebagai seorang muslim yang kita meniatkan hidup kita untuk ibadah. Betul, zikrullah dan kita ya, berdoa untuk keberkahan langkah kita. Ya. Dan kita berharap bahwa Allah yang Maha Baik akan membantu kita. Betul. Karena itu masuk di afirmasi loh Pak, doa itu. Ketika kita sering berdoa gitu ya, ya Allah Engkau Maha Kaya, aku harus jualanku harus laris ya Allah, Engkau Maha Kaya, jualanku harus laris gitu ya. Tiba-tiba jeret ketipu. Pernah nggak saya ketipu? Saya termasuk penjual nih ya, saya bakul. Gitu ya. Gitu Pak Rusli mungkin pernah ke rumah saya ya, rumahnya udah kecil kayak gudang gitu kan. Karena apa? Karena di rumah penuh dengan rak-rak baju-baju. Saya jualan baju. Pernah nggak saya ketipu? Sering gitu awal-awal dulu gara-gara memang kadang-kadang kita punya naluri yang nggak tegaan, naluri pengen bantu. Jadi ya kalau di bisnis itu juga harus dipisahkan gitu karena jangan sampai kita mencetak reseller kita untuk menjadi pencuri. Saya dapat ilmu itu setelah beberapa kali ketipu Pak, refleksi, aduh saya ini mau bantu kasihan tapi saya nyetak pencuri nih jadinya. Akhirnya saya ganti sistem gitu. Jadi ya dengan kita kalau sudah modal pas-pasan ketipu tuh gimana sih rasanya? Rasanya sakit tahu kayak patah hati gitu loh. Udah apalagi jika modalnya misalnya pinjam ke bank syariah. Saya awal-awal modal pinjaman loh. Oh, Masya Allah. Jadi saya pernah pinjam 50 juta, pernah pinjam 100 juta. Awalnya 5 juta. Saya mulai usaha 5 juta awalnya. 5 juta terus 10 juta, terus balik ya. Terakhir paling gede saya pinjam di bank syariah waktu itu 200 juta. Masya Allah. Sekarang omsetnya udah berapa nih? Sekarang menurun COVID. Oh, benar. Tapi saya bahagia aja karena kan kita niatnya juga niatnya banyak lah. Betul. Bukan hanya profit ya. Betul. Gitu. Betul. Jadi
Dikala saya pinjam 200 juta, itu dikala saya lagi habis-habisan diantemin banyak reseller. Oh, 6 juta, berapa juta, gak balik, Pak. Gara-gara apa? Niat awalnya saya memberdayakan, saya ingin memberdayakan, ingin membantu orang-orang yang banyak masalah ya. Dan akhirnya nggak balik duitnya. Gara-gara apa? Ya orang masalah kan, orang bermasalah dikasih kadang-kadang kurang bisa tanggung jawab juga kesempatan gitu ya. Yang terjadi apa? Ketika kita tidak memulai jualan kita dengan berdoa, hancur, Pak. Gitu. Nggak bisa tidur loh malam karena tiap bulan waktu itu saya cicilan itu 16 juta ya. Belum cicilan yang lain gitu. Belum yang misalnya saya ambil barang di supplier gitu ya. Saya bayar dulu di depan berapa gitu ya. Jadi saya sampai nggak enak tidur tuh. Tapi kan gini, kita berdoa, ya Allah, ya Ghani, ya Allah yang maha kaya, ya Allah yang maha membolak-balikan rezeki gitu ya. Jika memang itu masih rezeki hamba, ganti gitu. Kasih saya rezeki dari jalan yang lain. Artinya apa? Akhirnya apa? Alhamdulillah saat itu saya punya website. Tapi websitenya sekarang saya bunuh, Pak. Sudah saya bunuh websitenya. Kenapa dibunuh? Kenapa? Ya tren e-commerce itu kan macam-macam. Ya dulu saya punya website www.kaniagrosir.com. Itu per 2 tahun saya bayarnya 1.700.000 kan beli ya. Tapi belum jasa-jasa yang untuk upload foto bla 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 bla, karena kan saya juga ngajar. Jadinya untuk upload satu-satu itu capek gitu. Saya mau vendor bayar aja. Semua berarti ya? Per sekian foto nanti berapa duit, berapa ribu, berapa 500.000 per sekian foto gitu-gitu aja gitu. Dia yang saya suruh otak-atik gitu. Kebetulan saya waktu itu ambil jasa di Kalimantan. Ada teman lah, bukan teman sih sebenarnya. Ya kayak Pak Rusli gitu ya, orang kenalan-kenalan jadi teman gitu kan. Kan kita bersaudara antar sama muslim ya. Jadi alhamdulillah Allah kasih cara, jadi orderan lewat website itu yang keluar Jawa itu karungan saya, alhamdulillah. Dan jadi itu bisa menutup kerugian saya gitu loh. Masya Allah. Saya rugi 50 juta ada Pak, lebih bahkan. Iya, artinya kalau kita coba masuk ke e-commerce tuh ya, penting untuk zikrullahnya banyak-banyak juga ya, karena ini dunia, kalau nggak gitu nanti kita gini. Dunia kan bebas banget nih sekarang nih. Uang itu dengan gampang ada, dengan gampang hilang loh Pak. Ya, menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau tadi Umar itu saya ngefan banget sama beliau, karena beliau suka punya istihad yang maqasidi, ijtihad yang keputusan-keputusan yang sangat inovatif. Dan sangat-sangat manusiawi lah itu Umar. Kalau Ali bin Abi Thalib itu wise banget. Saya ngefan juga sama Ali, tapi Ali itu wise banget. Saya ngelihat, saya gambarkan di otak saya sosok Ali itu yang beliau sangat hatinya sangat lembut, kemudian beliau sangat detail, rangkaian kata-kata beliau sangat nyeni ya, sangat dalam, itu Ali. Jadi saya juga suka banget, ngefan banget sama Ali, terutama dalam bukunya Nahjul Balaghah. Sudah ada terjemahannya dari Arab ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia sudah ada. Terbitan buku lama gitu. Saya punya tapi nggak tahu di mana. Udah bacanya udah dulu banget soalnya. Iya. Jadi kalau menurut Ali bin Abi Thalib ada 2 hal yang cepat ada dan cepat hilang dalam hidup manusia. Baik. Harta dan kesehatan. Kesehatan dan harta. Cepat ada tapi cepat nggak ada. Berapa banyak yang kita lihat sekarang ini miliarder, besok jualan dawet misalnya. Ada kan headline-nya? Di koran ada kan? Banyak ya. Apalagi COVID nih, COVID. Iya. Makanya kalau kita cuman punya harta setitik ya. Ya, saya analogikan orang punya harta MM-an juga setitik aja. Iya. Kalau bilioner gitu barulah luar biasa gitu ya. Khairul Tanjung gitu-gitu. Saya juga cita-cita saya yang belum kesampaian Pak Rusli jadi orang kaya. Iya. Amin, insyaallah. Amin ya, pengen punya ini, pengen punya lembaga sosial, pengen punya ini, tapi kan semuanya butuh duit ya Pak ya. Iya, betul. Gitu, harus kerja keras kita gitu. Jadi betapa banyak yang kita lihat saat ini ya, COVID ini sungguh hikmahnya banyak, bisa membuka mata kita bahwa harta itu bukan segalanya. Betul. Ya, orang pun hidup itu ya bukan segalanya gitu. Sekarang sehat, besok mati gitu kan. Tapi nggak ada besok mati, sekarang mati, besok sehat, nggak ada ya.
Ya sekarang sakit, besok sehat, kemudian sakit lagi gitu ya. Sakitnya yang sakit wow gitu ya, sakit luar biasa, besok sehat gitu. Sehat, betul. Dan harta juga gitu. Kaya raya, tiba-tiba jegrek ada di titik yang paling bawah, utangnya banyak, itu banyak sekali. Betul. Justru orang-orang kaya tuh harus mawas diri karena semuanya itu cara jalannya duit itu kan utang sana, utang sini, utang sana gitu lah. Walaupun memang bentuknya bukan modal uang, tapi kan bisa jadi memang masih ada urusan-urusan transaksi yang belum selesai gitu-gitu. Jadi itu kan utang juga gitu. Makanya harus hati-hati. Ketika jret nggak punya nggak punya liquid money, nggak punya ini, asetnya juga sudah diagunkan gitu kan. Betul. Dan tiba-tiba jeret kelihatan tanggungan dia banyak, itu banyak banget. Jadi kadang-kadang kalkulasi otaknya wirausahawan atau pengusaha itu kadang-kadang nggak sejalan dengan kenyataan yang ada di depan matanya gitu. Asetku masih sekian, utangku sekian, isok lah, utangku nggak seberapa, asetku jisak mene. Tapi hitung-hitungan nggak bisa Pak. Kadang-kadang kepepet itu aset 1 M dihargainnya 400, 300. Betul. Akhirnya nggak cukup, asetnya sebanyak apapun nggak cukup. Makanya hati-hati sama utang, walaupun itu juga utang untuk usaha gitu, harus hati-hati. Iya. Ya, betapa pentingnya zikrullah. Saya mungkin ingatnya itu kisahnya Imam Ahmad ya, ketemu penjual roti ya. Saya sambil ngopi ya. Iya, silakan. Saya udah habis tadi kopinya. Ya hanya dengan modal zikir, dengan zikir saja, istighfar saja dia ya laku rotinya. Bahkan pernah hanya punya mimpi ketemu Imam Ahmad, ternyata Imam Ahmad yang datang gitu ya, secara tidak sengaja. Betapa bisnis itu juga memang dalam rangka untuk mengingat Allah gitu ya, dengan zikrullah. Ya bentuk zikrullahnya nggak perlu paten. Ya, bisa aja orang ya sederhana saja, cukup dengan istighfar misalnya gitu ya. Artinya ketika kita juga melakukan jual beli gitu. Kayak saya nih misalnya, kadang saya kemarin bulan Ramadan Bu Ika, membuat program wakaf 1000 bulan, itu saya bisa dapat wakaf tunai 82 juta. Alhamdulillah ya. Ketika saya dapat wakaf tunai 82 juta ini bebannya lain lagi nih, mesti banyak istighfar ketika ngeluarin dana gitu ya. Misalnya hari ini kita mau bikin bisnis jual beli sapi kurban gitu ya. Ini ketika ngelihat sapi segala macam, ini jangan-jangan uang orang hilang begitu saja, tanggung jawabnya ini kan hartanya kan harta Allah sudah ya, bukan harta manusia lagi. Kalau sampai rugi, salah misalnya silap sedikit, bahaya juga. Nggak boleh rugi itu. Betul, nggak boleh rugi juga. Harus untung. Ya, dosa. Makanya betapa cita-cita kita juga, misalnya saya kan ikut ngelola Kutab Al-Fatih, misalnya cita-citanya sih sekolahnya gratis gitu ya. Cuman memang ya seperti orang Islam kan modalnya kan keyakinan aja kan ya. Nggak ada orang Islam kan modalnya uang loh. Karena dia yakin. Keyakinannya tapi harus dengan ilmu Pak. Betul dengan ilmu. Iso yakin dodolan gitu ya di pinggir jalan gelar apa, diam aja yang nggak bisa gitu. Iya betul. Ya minimal dengan zikrullah tadi ya, mengingat Allah tadi ya. Insya Allah. Ya, berarti kita sebagai seorang muslim juga wajib menguasai atau memahami minimal ya, mengilmui gimana sih e-commerce ini. Kemudian langkah selanjutnya tentu kita harus action, melakukan entah membuat e-commerce atau melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce, sehingga kita juga bisa menguasai pasar gitu ya, kira-kira Bu ya. Iya. Iya, tapi kenyataannya kan, kenyataannya sekarang saya lihat ya orang-orang muslim, mohon maaf, di tataran penggembira aja sih. Penggembira ya, jadi cuman kalaupun dia terlihat CEO gitu ya. Ya. Itu lama-lama hanya nanti CEO-nya lebur hanya jadi founder aja. Jadi sekarang itu apa ya Pak ya, larinya bisnis ini walaupun kenceng-kenceng koyo yo misalnya ya, kelihatan muslim yang
yang menjadi apa namanya yang CEO-nya ataupun foundernya gitu. Tapi saya lihat kok muaranya itu yo satu akhirnya. Ke dia lagi gitu ya. Kembalinya satu gitu loh, ke sana lagi gitu. Iya. Mungkin perlu nggak sih misalnya gini Bu, kalau MUI misalnya bisa ngeluarin fatwa gitu, apa nggak perlu saya pribadi kita orang-orang Islam itu ya tadi tidak yakin bahwa apa ya, setitik ibadah dalam dirinya itu belum menjadi dirinya untuk jadi fighter gitu loh. Artinya apa aja? Dikit-dikit MUI, dikit-dikit halal haram itu penting Pak, halal haram itu sangat penting. Tapi cobalah kita bisa mandiri dulu, kita bisa lari dulu, baru kita ngomongin halal haram gitu. Gitu. Awalnya tapi saya tertarik gini, ketika kita meniatkan ibadah, itu kita kan otomatis akan nyaring ya, menyaring kira-kira gini Pak, manusia itu dibekali hati nurani yang sangat istimewa. Yeah. Ketika dia meniatkan semuanya lillah, ya, maka dia secara nggak langsung punya saringan yang sangat bagus untuk melihat ini apakah haram ataukah halal. Itu cukup ditanyakan dengan hati nuraninya gitu loh. Dan ketika dia sudah lilahnya kenceng, maka dia akan menjadi seorang fighter, seorang pejuang. Nah, ketika dia berjuang dengan luar biasa dan sukses gitu, lah baru kemudian misalnya dengan jelas iki ayo dibenahi halal haramnya ngono-ngono. Yang terjadi adalah belum besar harus ngomongin halal haram, Pak. Belum lahir sudah diomongin halal haram. Yang terjadi apa? Haram kabeh, Pak. Haram kabeh. Akhirnya bubar semua ya. Akhirnya bubar gitu loh. Saya melihatnya gitu, dikit-dikit bubar gitu loh. Jadi ayo paradigma dan itu yang menyebabkan kita itu begecean ya. Apa ya? Bertengkarnya di tataran mulut, di tataran wacana, di tataran argumen, di tataran jidal yang artinya debat. Bukan di tataran fastabiqul khairat. Betul. Iki sudah jadi gedungnya tinggi. Ayo ini mana ini, ayo ini virusnya yang di gedung ini, ayo di ini apa namanya? Aura-aura negatifnya yuk dikeluarin, yang haramnya dikeluarin gitu. Enggak, bukan seperti itu, tapi enggak. Baru mau bikin pondasi aja udah tengkar-tengkar bawa golok ya. Halal haram. Iya, gak sih bangun, Pak. Nggak jadi membangun gedung, akhirnya gedungnya nggak bisa muncul gitu loh. Gedungnya nggak bisa lahir gitu loh. Kalau ini gimana Bu Ika? Misalnya perlu nggak gitu ya, kayak Nabi misalnya gitu. Dulu kan waktu hijrah ke Madinah kan pasarnya kan masih nyampur sama Yahudi ya. Tapi Nabi itu kan mencari di mana sih kira-kira yang bisa dijadikan pasarnya kaum muslim. Al-Amin. Nah, betul. Modal Nabi Al-Amin. Al-Amin itu keyakinan. Betul. Seperti yang saya tadi bilang, itu Nabi sebelum jadi muslim loh. Ya, Nabi sudah punya Al-Amin loh. Artinya apa? Ketika kita dalam hati yang paling dalam kita ada niat ibadah lillahi ta'ala, otomatis akan memunculkan Al-Amin, dan itu yang akan nyaring, yang akan memilah-milahkan ya perilaku kita yang kira-kira itu baik atau buruk. Baik itu representasi dari halal, buruk itu representasi dari haram. Kenapa diharamkan? Karena buruk. Intinya seperti itu ya. Kita nggak ngomongin definisi ya, nanti panjang itu ya. Betul. Gitu. Jadi itu saringannya. Ketika Nabi berdagang pun, Nabi itu pedagang sebelum jadi Nabi loh. Betul. Ketika Nabi sudah jadi Nabi bukan pedagang. Betul. Jadi fasenya Nabi berdagang itu kan usia muda, kemudian 25 tahun, kemudian 40 sebelum 40 tahun. Setelah itu kan Nabi jadi pemimpin, jadi seorang leader, jadi seorang nabi. Ya. Jadi kalau mau dibilang apakah kita harus hatam dulu Bulughul Maram, hatam dulu ya enggak juga, cukup hadirkan dalam hati ya lillah ibadah, itu yang akan menjadi penyaring dan itu jadi kekuatan. Tapi lebih lanjut perlu nggak seperti Nabi menetapkan ini loh pasar kalian gitu, misalnya gitu ya. Kayak saya sih boleh. Pengen ngasih contoh, misalnya saya pernah mendengar kisah itu minimarket Basmalah tuh di sekitar Probolinggo Pasuruan itu kan ya, ke arah mana tuh, ke arah timur sana itu
itu kan kalau nggak salah kiainya sempat menyebut kalian itu mau belanja itu di sini aja. Ini loh pasar kalian gitu dia. Saya mendukung, sangat mendukung. Nah. Jadi pasarnya Muslim itu ada 2. Ya. Pasar yang memang khusus. Ya. Jadi saluran-saluran distribusi semuanya khusus Muslim, tapi pembeli siapapun. Siapapun, betul. Dan bahkan penjual pun siapapun boleh, tapi salurannya dikuasain oleh Muslim. Yang kedua, Muslim juga bisa untuk masuk ke pasar manapun. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi mengambil makanan dari orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Jadi transaksi sama non Muslim oke lah. Tapi saya kemudian batasi transaksi sama non Muslim bagus ketika netral. Tapi ketika profit yang dia punya misalnya untuk mensupport yang lain negara yang merangin orang Muslim gitu ya, mensupport LGBT mohon maaf sebut ini mensupport LGBT gitu ya, dan yang lainnya, maka menurut saya sudah harus ngikuti pendapatnya Imam Malik bahwa itu kalau yang lain monggo tidak ikut nggak apa-apa, saya boykot gitu. Betul. Jadi saya dari S1 dulu saya terus terang milih-milih produk yang saya konsumsi gitu. Insya Allah. Saya gitu. Saya agak-agak pemilih memang. Jadi menurunkan kepuasan pribadi untuk menjalankan keyakinan. Lagi-lagi keyakinan ya. Lagi-lagi itu karena aspek ibadah dalam diri tadi, aspek lillah itu. Jadi saya harus pastikan duit saya masuk kemana. Kecuali memang ada hal-hal yang memang ini sebenarnya saya boikot, tapi saya ya darurat gitu loh. Ada hal-hal yang kayak misalnya undangan temen, misalnya gitu kan sudah ya gitu. Kita tidak lagi sedang gontok-gontokan untuk nyalahin siapapun, tapi kita sedang beribadah dalam muamalah. Betul. Yang lebih baik itu action loh Pak, bukan lagi wacana di mulut ini haram. Oh no, saya nggak suka banget itu. Betul. Makanya saya tuh pernah perjalanan dari Sidoarjo ke Bondowoso tuh saya lihat kok minimarket Basmalah banyak banget ya ini ya. Kemudian itu saya dapat cerita begitu. Pak Rusli pernah dengar ini nggak yang Bupati Kulon Progo? Oh iya betul, Bupati. Saya lupa namanya juga. Siapa namanya ya Allah? Namanya Jawa itu dokter kandungan. Fun sama beliau itu. Saya ketemu sama beliau sampai nangis loh Pak. Nangisnya apa? Ngiri. Saya kalau ketemu sama orang baik, sama orang soleh itu, kadang orangnya di depan saya itu saya sampai lebay, sampai nangis saya Pak. Sering saya ketemu sama orang-orang seperti itu nangis. Ketemu Pak Molik, misalnya Pak Molik yang punya Nurul Hayat itu, nangis saya. Sampai nangis. Padahal agak-agak sulit nangis, tapi agak-agak cepat kalau untuk hal-hal yang memantik naluri terdalam ya, sisi kemanusiaan. Cuma dalam hati Allah, kapan saya bisa kayak mereka ya gitu loh. Ya makanya saya juga rencana sih besok mau belajar juga ke Basmalah ya, gimana caranya supaya bisa seperti itu. Kita sih sebenarnya lagi di Kulon Progo itu bagus loh Pak untuk belajar ke sana, karena kan mohon maaf di sana tidak memasukkan, mohon maaf ya saya sebut merek, nggak boleh masuk Indomaret, Alfamaret gitu-gitu. Terus itu akhirnya suplai produk-produknya gimana Bu? Produknya punyanya mereka. Oh punya mereka. Jadi punya minimarket yang punya Kulon Progo sana. Terus PNS produknya yang saya maksud itu tetap punyanya semacam Indofood, Unilever gitu misalnya? Kayaknya dia banyak melibatkan penduduk Pak. Baik. Tapi yang kayak gitu-gitu kan kayaknya udah nggak bisa ini ya. Belum lah ya, belum sampai ke sana lah ya. Karena memang susah, kecuali kalau ada pabrik yang lain gitu ya. Iya betul. Tapi ya susah gitu loh. Merek sampo gitu kan substitusinya juga satu pabrik kan. Ya wes toh Pak. Merek Kiki ya nggak boleh, kita nggak boleh berteori gitu loh. Iya betul. Bangun dulu gitu. Baru ngomong gitu. Kita nggak usah kebanyakan ngomong gitu. Jadi kalau di Kulon Progo itu sampai misalnya gini. PNS itu wajib beli beras dari beras petani. Sebulannya dikasih kewajiban berapa kilo gitu loh. Gitu minimal berapa kilo. Terus kayak zakat dan yang lainnya sudah dikelola dengan baik. Terus air minum yang di sana itu sudah kemasannya punya Kulon Progo. Jadi kan pokoknya semuanya duit itu dari dan untuk masyarakat. Betul. Ngalirnya di Kabupaten situ aja ya. Batik itu mereka nggak punya batik sebenarnya ya, tapi si Pak Bupati itu
sampai ini, alah tangan dilebokno, dimasukin ke cat, dikecek-kecek udah jadi batik. Jadi akhirnya iya seragam mereka juga pakai batik mereka. Terus paving itu industri paving itu kan juga sebenarnya dari luar ya, tapi mereka itu karena punya banyak batu kali gitu ya, akhirnya mereka pakai. Jadi paving di seluruh jalanan tuh pakai batu kali yang punyanya Kulon Progo juga. Jadi memang saya ngelihatnya itu, wah, aduh, pokoknya saya baper lah, jatuh cinta lah sama bukan orangnya ya, sama semangat beliau itu. Betul. Gitu. Mungkin tadi yang minimarket apa tadi yang di Basmala atau apa tadi itu juga percontohan yang kesekian, kan ada banyak Pak. Betul, banyak. Kayaknya harus seperti itu kan, harus kita jadikan percontohan ya bagi daerah lain ya. Betul. Dan makanya ketika sudah dilakukan dengan berjamaah dari dan untuk kita gitu. Saya senang banget sama jargonnya Pak Sopo sendiri yang punya Mas Pian itu, cintailah produk-produk Indonesia itu. Sudah muslim kan ya beliau ya? Yang ngomong belum. Oh, yang ngomong belum muslim, ya? Pak Herman Halim yang ketua yayasannya Perbanas itu, Pak Herman Halim muslim sudah malam. Oh, Masya Allah. Apa namanya? Jadi itu sebenarnya bagus loh Pak. Misalnya gini, dengan kita menghindari makan junk food, misalnya di restoran cepat saji, maka kita otomatis kembalinya ke yang punyanya wirausahawan kita kan. Betul. Yang jualan ayam cepat saji itu kan banyak banget kita punya anak-anak Indonesia ya. Banyak. Gitu. Dengan kita menghindari ini, maka kembalinya itu punya kita sendiri gitu loh. Ya memang harga yang dibayar paling-paling nanti karyawannya dikurangin karena omsetnya turun gitu kan, gitu, ditutup gerainya, itu yang dibayar harganya. Tapi kan nanti juga di tempat lain akan diganti dengan misalnya tumbuh dengan subur ya, usaha-usaha dari para wirausahawan Indonesia, anak-anak muda Indonesia, dia punya pembeli yang juga loyal. Betul. Sehingga akan bertumbuh subur itu usaha-usaha dari anak-anak kita gitu. Dan lagi-lagi ya tenaga kerja akan bisa diserap juga gitu loh. Betul. Ya semoga kalau yang ayam-ayam yang udah tutup itu malah memproduksi orang-orang yang entrepreneur baru yang juga buka usaha ayam gitu ya, yang levelnya lokal. Semoga. Jadi sehingga ekonomi yang di bawah juga tetap jalan ya. Dengan kondisi seperti ini, Masya Allah. Jadi pasar kita sebenarnya umum Pak, bebas gitu. Betul, karena Rasul kan mencontohkan juga kita boleh dengan siapapun, gak apa-apa, mau pasar dimanapun, mau dikuasai, mau masuk, mau jualan dimanapun, nggak ada masalah. Tapi kita punya pasar sendiri juga perlu ya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Gitu. Baik. Kalau menurut Imam Syafi'i kan tadi yang penting itu kan kalau dalam jual beli kan rukun-rukun akadnya sempurna sudah dijalankan. Kalau menurut Imam Malik kan ya kita harus tetap melihat makositnya ya. Makositnya betul. Tujuannya tadi ya buat apa? Laba dia buat apa? Iya betul. Saya kayak cenderung ke Imam Malik nih. bukan pada how tapi why-nya ya. Mengapa saya harus jualan gitu ya? Untuk apa tujuan saya jualan segala macam. Baik. Kayaknya udah lewat setengah jam, udah hampir 45 menit lebih. Mungkin bisa di closing kali ya. Kira-kira mungkin dari bahasan kita ini berarti e-commerce sebagai pasar muslim itu berarti oke lah ya. Kemudian harus Pak. Kita juga punya e-commerce yang misalnya kita mulai dari community kita juga penting ya itu ya. Harus. Monggo. Karena kalau nggak gitu kita ini Pak, aduh jadi follower aja. Kasihan loh kita ini. Saya tuh kasihan. Saya kalau jalan gitu ya, ngeliatin tukang becak di samping-samping, ngeliatin tukang yang ngasih polisi cepet itu yang suka nyebrangin kita bukan apa. Pak Ogah. Terus ngeliatin orang-orang yang nggak beruntung itu, ya Allah. Rasanya kok sakit gitu loh. Padahal mereka punya tenaga loh. Dan mereka sebenarnya kalau ada yang mengarahkan,
Bisa jadi mereka bisa rajin loh mereka. Betul. Kan tapi bukan mereka nggak punya ilmunya. Tidak sedikit juga kan cerita yang memulai dari tukang jual lapak koran segala macam, kemudian bisa menjadi seorang pengusaha kan gitu ya. Jadi memang semuanya kan butuh mentor ya. Iya, betul. Seseorang bisa mementori seorang tuh dari community ya. Iya, betul. Kalau ada community-nya enak. Network, jadi betul. Ya gimana caranya lah kita mulai pelan-pelan Bismillah untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu loh. Insya Allah. Mungkin awalnya hanya penggembira dulu gak apa-apa lah gitu daripada enggak sama sekali loh ya. Betul. Misalnya jualan di marketplace tuh ribet juga loh Pak. Satu-satu kan input barangnya satu itu kan keterangannya banyak. Spesifikasinya, stoknya berapa, ininya berapa. Itu kalau yang kayak saya nih mata saya kan nggak sabar ya ngelihat kecil-kecil. Produk saya masuk di marketplace tapi lewat tangan orang gitu. Oh, Masya Allah. Nggak lewat tangan saya dan dengan nama toko yang macam-macam. Gitu. Jadi dari itu yang menggerakkan kan anak-anak S1 gitu. Iya. Artinya mereka memang suka otak-atik gitu daripada jadi stalkernya statusnya orang gitu kan, mendingan otak-atik wiritan tapi wiritannya masukin ke marketplace gitu kan. Betul. Paling nggak dia punya experience gitu loh, punya pengalaman. Dan itu yang pertama. Yang kedua memang harus seseorang tuh harus hidupnya tuh naik kelas setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap hari, setiap bulan. Jadi hari ini misalnya diawali dengan belajar jualan di marketplace. Lama-lama punya produk sendiri, lama-lama syukur-syukur punya e-commerce sendiri. Betul. Kalau perlu aku harus belajar IT, belajarlah dari siapa kan sekarang sarana untuk belajar luas banget. YouTube itu 24 jam loh nggak pernah mati. Betul. Kalau satu hari tambahin 25 jam itu YouTube-nya jalan terus itu. Jalan terus. Artinya apa bisa lah untuk belajar dari YouTube, belajar dari manapun, dari kolega-kolega gitu ya. Saya yakin nggak ada yang bisa semuanya itu akan berjalan sesuai dengan keyakinan kita. Walaupun misalnya rate nilainya gitu kan dari 1 sampai 100. Misalnya kita bisa mencapai tapi nilainya 50, itu sudah alhamdulillah. Asal kita yakin ketika kita menjalankan suatu hal. Daripada kita nggak yakin, kita nggak berjalan, akhirnya nilainya 0 aja kan. Lebih baik gitu daripada lebih baik kita nggak maksimal misalnya dengan keyakinan kita udah berjalan dan kita belum bisa ada di titik nilai 100 ya it's okay, tapi itu udah prestasi gitu. Artinya apa? Saat ini apalagi anak-anak muda ya, anak-anak S1 gitu ya, yang nggak takut mati kan mereka. Iya, betul. Kan jualan itu nggak boleh takut mati, nggak boleh takut rugi ya. Betul. Kalau memang anak-anak muda kita itu waktu-waktu yang paling pas untuk masuk ke pasar, untuk berjualan, untuk membuktikan ini lo gue gitu ya. Ya, eksistensi lah ya. Karena mereka apalagi belum menikah, belum ada tanggungan apapun, itu nanti jatuh pun itu sakit, cuek aja, ketawa-ketawa gitu loh. Beda ketika misalnya yang mulai usaha udah baru angkat nikah, mikir-mikir itu, nek rugi apa ya? Kalau yang laki-laki ntar istriku nggak makan, yang istri gimana kata suamiku, ribet gitu. Makanya memang kita harus punya keyakinan untuk menjadi orang yang sukses, ya kaya itu kan hanya wasilah untuk sukses di dunia dan akhirat. Jadi paling nggak kita harus kaya dan kita harus menguasai alat kita dalam jualan, ya kita harus menguasai tempat untuk berjualan. Maka mau nggak mau anak-anak muda, orang-orang muslim ya, muslim muda dan tua gitu ya, semuanya harus familiar dengan marketplace dan harus bisa menguasai marketplace e-commerce, harus menguasai e-commerce. E-commerce lebih luas dari marketplace. Marketplace kayak pasar tapi online, tapi kalau e-commerce itu bisa masuk di marketplace, bisa toko online, bisa itu e-commerce ya. E-commerce, yes. Jadi bisa lebih umum lah, masuk iklan baris, masuk
banyak lah. Iya. Itu e-commerce. Yang shopping mall juga sebenarnya bisa masuk juga kan itu ya. Masuk e-commerce, ya, semuanya e-commerce. Iya. Ya, makanya saya selalu berpesan ke mahasiswa tuh sebetulnya Anda itu nggak ada waktu istirahat. Kalau Anda merasa Anda sedang istirahat, berarti Anda belum menghabiskan masa muda Anda dengan baik gitu ya. Karena kalau istirahat tuh ya cuma satu tempatnya di surga ya Bu ya. Enggak, Pak, itu nakutin, Pak. Kata-katamu nakutin, ya? Pak. Enggak. Yang itu kepotong sebenarnya. Maksud saya namanya kan ya kadang-kadang kan mahasiswa kan kita liburan dulu dong. Enggak ada waktu. Kamu masih anak muda enggak ada waktu libur gitu ya. Libur itu ya nanti gitu. Kalau kamu sudah bisa membangun semuanya. Enggak cocok ya. Kalau harus liburan harus. Saya suka liburan, apalagi ke pantai, itu suka banget. Anak-anak muda kalau depan saya, kalian harus jalan-jalan ke luar negeri, kalian harus keliling dunia, keliling Indonesia, saya gitu kan, Pak. Cuman jadikan itu reward atas apa yang sudah Anda lakukan, atas suatu hal yang besar. Iya, jadi istirahat betul itu. Saya bisa nangkep Pak Rusli tuh. Tapi ini kan saya mau godain Pak Rusli nih. dengan bilang tidak setuju. Saya sebenarnya udah bisa nangkep sih. Sebenarnya setuju, tapi aku dramatisin aja ya. Iya, gitu. Biar agak-agak gimana gitu ya. Kesannya kita berantem gitu ya. Biar seolah-olah gitu ya, seakan-akan gitu ya. Jadi paling nggak istirahat adalah perpindahan dari otak kiri ke kanan. Ke otak kanan, betul. Ketika sudah berpindah, maka tidur itu akan menjadi nikmat banget rasanya. Jalan-jalan akan menjadi nikmat banget rasanya. Piknik itu penting, nikmat banget rasanya. Itu setelah kita mengistirahatkan diri kita yang sesungguhnya, yaitu peralihan antara satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Maka setelah itu hak tubuh kita meminta kita untuk misalnya tidur, meminta kita untuk refresh, jalan-jalan gitu. Oke. Setelah kita sudah bisa memproses otak kita untuk mengistirahatkan dari otak kiri menuju ke otak kanan, ke otak kiri, ke otak kanan. Luar biasa. Seperti itu. Masya Allah. Great. Thank you. Jazakillah khairan Ustazah Ika. Ustaz Rusli. Semoga nanti ketemu di lain waktu. Kayaknya ada beberapa bahasan lagi yang cocok gitu ya. Kayak ke Bu Ika. Soalnya nanti next time ada mungkin pembahasan tentang kalau kita mau bisnis cari modalnya di mana gitu ya. Kayaknya cocok juga ya sama Bu Ika. Boleh. Pokoknya nurut manut lah. Sama Pak Rusli manut. Jangan gitulah. Bu, masa dokter disuruh-suruh kan? Malu saya. Jangan. Kalau hidup terlalu sempit kalau ngelihat dokter nggak dokter, Pak. Gitu ya. Iya, tapi saya terus terang udah berapa lama ya kita nggak ketemu ya? Sudah hampir 5 tahun lebih kali ya. COVID Pak. Iya, makanya gitu. Ya satu waktu lah nanti bisa ketemu lagi. Mungkin saya yang main-main ke Perbanas. Tempo hari saya pernah main-main ke Perbanas waktu laporan kemajuan riset itu ketemu Prof Tati ya masalah. Iya. Ya Bu. Riset apa? Ristek Dikti ya? Iya, Ristek Dikti. Ya, saya anggota lah gitu ya. Anggota yang bikin proposal maksudnya. Anggota yang bikin proposal. Keren. Ya Bu, makasih. Sekian saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Nggih.